Hello guys, jadi kali ini aku mau sharing dikit nih tentang financial freedom. Jadi, ini masih berawal dari kekhawatiran tentang ketidakpastian di masa tua. Karena agak sedih ya kalau kita bayangin nanti waktu umur 60-an, waktu kita udah sakit-sakitan, tapi mau gak mau harus tetap kerja karena kalau gak kerja gak makan gitu misalnya. Nah, karena khawatir tentang ketidakpastian itu semua, keuangan jadi salah satu hal yang penting banget untuk direncanakan. Nah, konsep dana pensiun ini ngajarin masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun dari jauh-jauh hari. Bahkan dari usia 20-an waktu kita pertama kali masuk ke dunia kerja sampai usia 60-an. Tapi faktanya mayoritas masyarakat itu masih banyak banget yang gagal untuk nyiapin dana pensiun yang cukup bahkan setelah bekerja selama 45 tahun. Nah, di sini aku mau ngenalin ada yang namanya FIRE. Financial Independence Retire Early. Pada dasarnya, semangat FIRE ini fokus ke 3 hal, yaitu ningkatin pendapatan, menurunkan pengeluaran atau bagaimana cara kita bisa berhemat lebih baik, dan juga yang ketiga melakukan investasi yang lebih optimal atau mencari instrumen investasi yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Jadi, yang penting kita lakuin sekarang adalah yang pertama menghitung biaya hidup. Kalau usia kita sekarang sekitar 25 tahun, sebenarnya agak kurang relate ya dengan pengeluaran kita nantinya, karena menurut beberapa sumber yang aku baca, biaya hidup baru akan mencapai level puncak waktu kita usia 40-an. Tapi nggak apa-apa, mari kita asumsikan bahwa kita butuh 15 juta per bulan atau 180 juta per tahun. Nah, untuk nilai ini bisa disesuaikan lagi ya dengan teman-teman, karena tiap orang kan pasti kebutuhannya beda-beda. Jadi nanti kalau udah ketemu berapa pengeluaran per bulannya, tinggal dikali 12 aja supaya dapat pengeluaran per tahun. Nah, yang kedua kita harus tahu berapa nilai aset yang kita perluin. Di sini metode yang populer dan cukup simpel untuk memperkirakan apakah kita sudah berada di level kemerdekaan finansial atau belum, itu adalah Rule of 4%. Rule of 4% adalah melakukan penarikan dana sebesar 4% dari total aset kita. Jadi angka 4% ini itu harus bisa membiayai kebutuhan kita dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan berapa banyak aset yang kita harus punya dalam Rule of 4%, ini kita cukup menghitung 100% pendapatan tahunan dibagi dengan 4%. Berarti kan kita dapat mengali 25 ya. Jadi kita butuh aset yang setara dengan 25 kali pendapatan tahunan. Nah, balik lagi kalau misalkan tadi kita asumsikan bahwa kita butuh 15 juta per bulan dan 180 juta per tahun, maka 180 juta dikali 25 itu sama dengan 4,5 miliar. Pertanyaannya sekarang, kenapa 4%? Jadi kalau di Indonesia, investasi di obligasi pemerintah itu dengan tenor 10 tahun masih bisa dapat dividen sekitar 6,5%. Atau di beberapa saham dividennya biasanya 7%. Jadi angka 4% ini adalah angka yang aman, dengan asumsi sisa dividennya yaitu sekitar 3% bisa dialokasikan untuk nutupin inflasi. Tapi apakah harus 4%? Jawabannya adalah enggak ya teman-teman sebenarnya. Karena angka 4% ini adalah angka yang terlampau aman. Rata-rata pengelolaan dana pensiun di Indonesia saat ini tuh punya target 8% tiap tahunnya. Jadi kalau kita mau ngambil 6% dari total aset kita, itu sebenarnya masih sangat memungkinkan. Nah, kalau kita pakai angka 6%, maka kita hanya butuh aset yang setara dengan 17 kali pengeluaran tahunan. Atau kalau tadi asumsi kita butuh 180 juta per tahun, dikali 17 sama dengan 3,06 miliar. Perbedaannya cukup signifikan ya dibanding yang dikali 25. Jadi sekarang tergantung teman-teman nih mau ikut yang 4% atau yang 6%. Nah, setelah kita tahu teorinya, sekarang kita harus mengalokasikan pendapatan. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa dialokasiin sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Soalnya kan tiap orang beda-beda. Ada yang udah punya cicilan, ada yang belum, ada yang udah punya tanggungan, ada yang belum. Jadi bisa disesuaikan aja.
Yang jelas, dari alokasi tersebut itu bisa mencapai target kita. Nah, kemudian kita harus menentukan instrumen investasi. Di bagian ini juga teman-teman bisa disesuaikan aja ya dengan profil resiko teman-teman sendiri. Apakah bisa dengan yang high risk, atau moderate, atau low risk. Yang pasti kalau di investasi itu high risk, high return, dan juga low risk, low return. Jadi kalau teman-teman mau return yang tinggi, harus siap-siap juga dengan resiko yang juga tinggi. Gitu juga sebaliknya. Nah, segitu dulu. Thank you teman-teman udah mau dengerin. Semangat cari uangnya, semangat nabungnya. Semoga kita semua bisa mencapai di titik financial freedom. Oke, dadah, see you.